Selamat datang kembali tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Kita lanjutkan kembali kisah kehidupan Tuan Wira Darmadi yang jenius. Mohon dibantu subscribe yang belum subscribe ya. Untuk yang sudah dukung channel ini terima kasih. Mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 620. Lukman meletakkan buku yang ada di tangannya, lalu menatap Hatta sambil berkata, "Nak, ayah memang nggak terlalu mengenal Wira, tapi ayah tahu beberapa hal tentang dirinya. Wira adalah orang yang sangat hebat. Kalau enggak, penasihat kanan nggak mungkin akan takut padanya." Hatta menghela napas, lalu bertanya, "Ayah, jangan-jangan yang dikatakan Yuda benar bahwa Wira adalah dalang di balik kerusuhan kerajaan Agrel?" Lukman mengangguk sembari menjawab, "Masalah ini 80% benar. Wira memiliki bakat yang hebat. Penasihat kanan juga ingin merekrutnya. Tapi, Wira sepertinya nggak sejalan dengan penasihat kanan sehingga mereka nggak bisa bekerja sama. Jadi, Wira nggak bisa menjadi sekutu dan hanya bisa dianggap sebagai musuh." Mendengar ini, Hatta buru-buru bertanya, "Ayah, kita harus bagaimana? Apa langsung membunuhnya?" "Membunuh? Apa kamu kira dia gampang dibunuh? Dia saja bisa menghadapi bahaya dengan mudah. Sulit untuk membunuhnya. Selain itu, apa kamu lupa bagaimana Dirja dihukum?" Timpal Lukman. Hatta menyipitkan matanya. Jantungnya berdetak dengan kencang saat memikirkan kejadian saat Wira membunuh Dirja. Satu hal lagi, pemerintah nggak memandang serius Fabrian, bahkan merasa jijik. "Apa kamu tahu seberapa besar prestisenya di dunia? Orang-orang yang nggak terlibat dalam urusan pemerintahan adalah temannya. Apalagi, saat itu Putro selalu berada di sisi Panglima Dirga dan memiliki reputasi yang sangat baik. Apa kamu tahu berapa banyak orang yang kagum pada Panglima Dirga sekarang?" "Dirga sekarang," Lukman mengatakan ini dengan gugup. "Mereka memang orang-orang yang tidak dipandang serius oleh pemerintah. Akan tetapi, sulit sekali untuk melenyapkan mereka. Dia dilindungi oleh penasihat kiri dan rakyat yang menjunjung tinggi keadilan. Ayah benar-benar nggak mau berurusan dengan orang seperti ini," gumam Lukman. "Ayah, kenapa ayah memintaku mengatakan ini pada keluarga Omair? Bukankah ini akan menyinggung Wira?" Tanya Hatta. Lukman tersenyum sembari menimpali, "Coba saja. Ayah rasa Wira akan mengerti. Apalagi, ayah hanya bertindak sesuai keadaan dan membantu Putro. Apa kamu kira Putro benar-benar memandang keluarga Omair? Keadaannya akan berbeda kalau Tuan Besar Mahmud masih hidup. Sekarang, Naufal hanyalah seorang pecundang. Dia sudah nggak layak menjadi mertua Fabrian." Hatta mengangguk karena berpikir bahwa semua yang dikatakan ayahnya ada benarnya. Dia bahkan lebih terkejut saat mengetahui niat ayahnya. Hari ini, dia sepertinya akan pergi ke kediaman keluarga Omair untuk memaksa keluarga Gumilar. Namun jika dipikir-pikir, hal ini hanya akan menguntungkan Putro. "Lalu, bagaimana dengan keluarga Linardi?" tanya Hatta. Lukman tersenyum sejenak, lalu menjawab, "Keluarga Linardi. Ayah nggak tahu siapa yang memiliki ide ini. Mereka benar-benar menjodohkan putri mereka yang sudah menikah denganmu. Hal ini sangat konyol. Kalaupun belum menikah, putri mereka juga nggak layak untuk menjadi menantu keluarga Marino." Hatta makin bingung saat mendengar ini. Dia bertanya lagi, "Ayah, apa maksudmu? Bukankah faksi penasihat kanan berharap agar faksi penasihat kiri bergantung padanya? Sepengetahuanku, hubungan keluarga Linardi dan penasihat kiri sangat baik." Setelah ucapan Hatta selesai, Lukman menggeleng seraya berucap, "Keluarga Linardi adalah keluarga terpelajar. Mereka memang terlihat baik dengan penasihat kiri, tapi apa kamu melihat apa yang mereka lakukan pada penasihat kiri?" Bab 621. Si tua bangka dari keluarga Linardi adalah orang yang sangat licik. Kejadian saat itu saja hampir menyebabkan keluarga mereka hancur. Kalau sudah seperti ini, apa sekarang mereka masih berani terlibat dalam perselisihan pemerintahan? Penasihat kanan sudah memberitahuku sejak awal bahwa keluarga Linardi nggak ada gunanya. Jadi, kita nggak perlu memanfaatkan mereka lagi. Hatta akhirnya mengerti setelah mendengar penjelasan ini. Dia bertanya, "Ayah, menurutmu apa kita harus menghadapi Wira? Kalau kita berurusan dengan Wira, penasihat kanan pasti sangat senang." Lukman mengangguk sembari berujar, "Kita masih harus mempertimbangkan masalah ini. Untuk melenyapkan Wira, kita harus menyingkirkannya dengan satu serangan saja. Kita nggak boleh memberinya kesempatan untuk melawan, apalagi hanya menenggertak. Satu hal lagi, kita jangan turun tangan langsung. Akan lebih baik kalau kita meminta bantuan orang lain untuk menyingkirkannya."
Hatta sontak bingung dan bertanya, "Ayah, kalau begitu kita akan minta bantuan siapa?" Lukman tersenyum tipis sambil menjawab, "Wira adalah warga sipil. Kita tentu harus mengandalkan kekuatan orang yang ada di luar pemerintahan untuk melawannya. Terlebih lagi, banyak orang yang telah memandang Wira. Di era ini, orang yang kaya dan berbakat adalah orang yang paling ditakuti. Sekarang bisnis Wira makin besar. Menurutmu, apa orang-orang itu akan diam saja?" Kebingungan Hatta akhirnya terjawab lagi. Dia berkata, "Aku mengerti, Ayah. Mereka mungkin sangat ingin bertindak, tapi saat ini mereka sedang mengawasi keadaan. Kalau mereka benar-benar bertindak, mereka nggak akan memedulikan Putro." Lukman mengangguk dan berucap, "Beberapa transaksi nggak bisa dilakukan di depan umum. Orang kaya memegang peranan penting dalam perpajakan dan perbendaharaan negara. Mereka seharusnya lebih terbuka. Sudahlah, kabari orang-orang itu dan katakan bahwa keputusan ada di tangan mereka." Setelah mendengar ini, Hatta segera mengangguk dan meninggalkan ruang kerja. Tidak lama kemudian, sepucuk surat dikirim keluar dari kediaman gubernur. Wira tentu saja tidak tahu tentang semua ini. Kini, keluarga Omair tidak dapat bekerja sama dengannya untuk melelang produk kristal. Wira pun mencari keluarga lain. Sementara itu, Wira meminta seseorang menyampaikan kabar ke kampung Silali untuk meminta mereka membuat parfum lagi. Dia tidak hanya akan menjualnya di Provinsi Jawali, tetapi juga akan mulai menjualnya di Kabupaten Uswal dan kota pusat pemerintahan Roino. Dia akan mulai mengembangkan wilayah bisnisnya sendiri. Keesokan paginya, Wira hendak mempelajari cara untuk melelang produk kristal ini. Tidak disangka, tiba-tiba ada seorang pelayan laki-laki yang berdiri di depan pintu. Setelah bertemu dengan Wira, pelayan ini buru-buru berkata, "Tuan Wira, ini ada surat dari tuanku." Setelah membacanya, "Tolong langsung dibakar." Setelah berbicara, pelayan ini bergegas pergi. Sementara itu, Wira bingung dan segera membaca surat tersebut. Dia sontak tertegun, lalu bergumam, "Farel." Wira agak terkejut. Jika ingin bertemu dengan dirinya, kenapa Farel sampai repot-repot meminta pelayannya untuk mengirim surat? Setelah membaca suratnya, Wira tidak tahu harus berbuat apa. Dia berpikir sejenak, lalu menatap Danu sembari berkata, "Ayo, ikut aku pergi ke rumah Bordilfion." Danu terbelalak dan melihat sekeliling. Setelah itu, dia berkata dengan suara rendah, "Kak Wira, Kak Wulan baru saja kembali. Kamu malah mau pergi ke rumah Bordilfion. Bukankah ini nggak baik?" Wira terbatuk-batuk, lalu tertawa sambil marah. "Kamu kira aku pergi ke sana untuk melakukan hal buruk? Farel ingin bertemu denganku di sana. Kali ini, dia begitu waspada. Pasti ada yang nggak beres." Bab 622. Danu baru mengerti setelah mendengar penjelasan Wira. Saat ini, di ruangan privat yang gelap dalam rumah Bordilfion, Farel dan gadis berpakaian ungu sedang duduk sambil minum teh. "Biarpun sudah sering ke sini, setiap kali datang aku selalu merasa tempat ini bagus. Pantas saja para pria senang datang ke sini," ujar Farel sambil menggoyangkan kipas lipatnya dan tersenyum tipis. Dia benar-benar kelihatan seperti tuan muda yang datang untuk bersenang-senang. "Sebagai seorang wanita, kamu benar-benar nggak tahu malu dengan datang ke tempat seperti ini," balas gadis berpakaian ungu dengan kesal. Farel sontak tersenyum dan berkata, "Bukannya kamu juga di sini sekarang? Kamu harus belajar cara wanita di sini menyenangkan pria. Itu bisa dibilang sebuah seni." Biasanya, gadis berpakaian ungu itu pasti akan marah. Namun, sekarang dia hanya tersenyum dan berkata, "Justru kamu yang harus belajar. Dengan begitu, mungkin kamu benaran bisa menaklukkan Wira. Kamu tahu sendiri kalau Wira ini pria setia, kan? Dewina si penyanyi nomor 1 di Provinsi Jawali yang cantik saja nggak bisa menaklukkan dia," ujar Farel dengan kesal. Gadis berpakaian ungu menggeleng dan berkata, "Belum tentu. Kalau Wira benar-benar setia, dia nggak mungkin berselingkuh dengan putri dari keluarga Wibowo itu, kan? Biarpun Dewina cantik, dia masih kalah darimu. Kalau kamu turun tangan sendiri, mungkin kamu benaran bisa membuatnya jatuh cinta." Farel tahu bahwa gadis berpakaian ungu itu sedang menggodanya. Jadi, dia langsung membalik tubuh gadis itu, lalu menepuk bokongnya dengan kesal sambil mengomel, "Gadis busuk, berani sekali kamu menggodaku. Aku akan menghukummu sekarang juga." Gadis berpakaian ungu membalas tanpa ragu, "Boleh. Tapi, kamu juga harus punya kemampuan untuk melakukannya." Farel makin kesal mendengarnya,
dia memelototi gadis berpakaian ungu itu dan berkata dengan jengkel, "Sudahlah, Wira akan segera tiba." Kalau dilihat olehnya, dia bakal berpikir ada sesuatu yang nggak beres di antara kita berdua. Usai berkata begitu, Farel duduk dan menunggu dengan tenang. Tidak lama kemudian, seseorang menyampaikan pesan bahwa Wira telah tiba. Wira datang ke rumah bordil Vion bersama Danu. Seseorang menyambut mereka secara pribadi, lalu membawa keduanya ke ruang privat di lantai 2. Begitu masuk, Wira menangkupkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum, "Tempat pertemuan yang kamu pilih ini sangat bagus. Aku belum pernah ke rumah bordil Vion sebelumnya. Sepertinya tempat ini punya posisi spesial di hatimu." Farel geram sekali mendengarnya. Wira jelas-jelas tahu bahwa irinya seorang wanita, makanya dia menggodanya seperti itu. Namun, Farel tidak peduli. Jika Wira berani mengolok-oloknya, itu artinya hubungan mereka sudah selangkah lebih dekat. Meski belum bisa disebut sahabat, mereka bisa dianggap sebagai teman yang akur. "Wira, silakan duduk. Kali ini, aku nggak mencarimu cuma untuk berbincang ria. Ada masalah serius yang ingin kubicarakan denganmu," ujar Farel. Dia meminta Wira duduk, lalu menuangkan secangkir teh untuknya seraya berkata, "Wira, apa kamu tahu kalau kamu akan segera ketiban bencana besar?" Wira tahu bahwa Farel mencarinya karena ada urusan penting. Akan tetapi, dia tidak tahu menahu soal bencana yang dibicarakan Farel. Jadi, dia berkata, "Oh, boleh ku minta nasihatmu?" "Bukan nasihat sih, aku cuma mendapat beberapa informasi," sahut Farel. Kemudian, dia tersenyum tipis dan melanjutkan, "Wira, semua orang tahu kalau kamu itu lihai berbisnis. Selain itu, kamu juga sangat pintar. Biarpun istana nggak mengakuimu, orang yang berotak tetap mengetahui kemampuanmu. Seenggaknya, orang-orang penasihat kiri dan penasihat kanan tahu hal itu." Tanda seru petik 2, Wira mengangguk mengerti. Yuda adalah orang penasihat kiri, meskipun dia tidak menyatakannya secara terang-terangan, pada dasarnya semua orang sudah tahu.